Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Hilma Wardati, mahasiswa pasca sarjana program PAI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan mempersembahkan sebuah video edukasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Marabustan Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tema tentang pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian Muslim. Istilah karakter adalah sesuatu yang tidak lagi asing di telinga kita. Istilah karakter sendiri adalah merujuk pada sebuah personality atau kepribadian. Seseorang bisa dikatakan beretika atau a passion of character apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Dalam bahasa Arab, karakter disebut juga dengan berakhlak. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak, atau pendidikan etika. Tujuan daripada pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi manusia atau peserta didik dalam memutuskan sesuatu yang baik atau yang buruk. Kemudian bisa mengembangkan sesuatu yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat daripada pendidikan karakter yaitu mengukir dan mempatrikan nilai-nilai kepada peserta didik melalui pendidikan, pengendapan pengalaman, pembiasaan, aturan, dan juga rekayasa lingkungan. Sebagaimana terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 ini dapat ditarik benang merah bahwasanya dasar atau fitrah manusia adalah sebagai basis acuan dalam pembentukan karakter. Manusia dan proses pembentukannya dapat dikelompokkan menjadi 4 aliran. Yang pertama yaitu fatalis pasif, yang kedua netral pasif, yang ketiga positif aktif, yang keempat dualis aktif. Yang pertama yaitu mengenai aliran fatalis pasif. Aliran ini mempercayai bahwa setiap individu sejak lahir sudah berkarakter atau tuna karakter melalui ketetapan Allah secara asal. Ketetapan semacam ini terjadi secara semuanya atau sebagian saja. Bawaan sejak lahir atau hereditas memberikan penekanan pada determinasi perilaku menurut struktur genetis riwayat keluarga. Maka, sifat-sifat anak tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Aliran yang kedua yaitu fatalis pasif. Aliran ini berpandangan bahwasanya manusia lahir dengan keadaan suci, utuh, dan sempurna. Sebagaimana teori tabula rasa oleh John Locke mengemukakan, manusia lahir sebagaimana kertas putih bersih tanpa suatu goresan apapun. Manusia
memiliki potensi berkarakter apabila lingkungan keluarganya mengajarkan demikian. Pun sebaliknya, apabila lingkungannya mengenalkan, membiasakan, dan menanamkan nilai-nilai negatif, maka manusia itu akan menjadi tuna karakter. Yang ketiga, yaitu tentang aliran positif aktif. Aliran ini berpandangan bahwa bawaan dasar atau sifat manusia sejak lahir adalah berkarakter. Sedangkan seseorang menjadi tuna karakter bersifat aksidental atau sementara. Karakter itu bersifat dinamis dan aktif mempengaruhi lingkungan sekitar. Aliran yang terakhir yaitu dualis aktif. Aliran ini berpandangan bahwasanya manusia sejak awal membawa dua sifat ganda, yaitu cenderung pada kebaikan atau energi positif, cenderung pada kejahatan atau energi negatif. Dua unsur pembentuk esensial struktur manusia secara menyeluruh, yaitu ruh dan tanah. Selanjutnya, yaitu 10 pilar nilai karakter untuk menjadi pribadi yang sukses dalam menghadapi budaya arus global. Yang pertama yaitu nilai spiritualitas. Nilai spiritualitas adalah basic atau landasan ketika seseorang ingin menjadi pribadi yang sukses. Harus bisa membenahi dari segi spiritualitasnya. Selanjutnya yaitu integrity. Integritas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi mereka-mereka pribadi sukses yang ingin menggapai masa depannya. Orang yang punya komitmen semangat yang tinggi dan konsisten dalam melakukan segala sesuatunya digadang-gadangkan menjadi pribadi yang dibutuhkan dalam dunia kerja di masa depan. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi adalah sifat atau suatu karakter yang tertanam dalam diri manusia untuk biasa memahami keadaan situasi orang lain. Tidak hanya pada manusia saja, tapi pada keadaan lingkungan alam. Orang yang sukses harus memiliki sifat toleransi atau pengertian. Selanjutnya yaitu silaturahim. Silaturahim adalah penyambung hubungan kita dengan teman kita, kerabat kita, kemudian guru kita. Silaturahim juga bisa memperpanjang umur kita, melancarkan rezeki kita. Banyak sekali benefit dari silaturahim. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Orang yang memiliki pribadi sukses, pasti dia sangat menghargai waktu. Dia bisa bertanggung jawab dengan segala sesuatu pekerjaan yang ditanganinya. Selanjutnya yaitu hard work atau bekerja keras. Manusia memiliki pribadi demikian adalah mampu untuk menjadi orang yang bisa berhasil di dalam hidupnya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasib mereka. Jadi kita harus berusaha, tugas kita hanyalah berikhtiar, kemudian berdoa. Selanjutnya yang terakhir yaitu tawakal. Selanjutnya istiqomah. Ketika kita sudah melakukan istiqomah, ketika kita sudah melakukan berbagai macam strategi yang kita susun ketika kita ingin melakukan suatu goals dalam hidup kita, tiada guna ketika kita tidak bisa konsisten atau istiqomah.
orang yang rutin setiap harinya melakukan kebaikan-kebaikan, good habit di dalam hidupnya, maka secara tidak sadar dia tuh sudah menabung. Yang namanya menabung kan lama-lama membukit menjadi banyak. Begitupun juga dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita istiqomah, maka kita akan tercengang melihat hasil yang tidak kita duga-duga. Wow, ternyata berkat dari konsisten atau istiqomah saya selama ini, akhirnya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, sabar. Sabar is beautiful. Karena untuk menjadi pribadi yang sabar itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika kita sudah melewati berbagai macam hal dalam hidup kita, lika-liku kehidupan, cobaan, diterpa angin badai, jatuh bangun, up down, ya kita nggak ada pilihan lain selain sabar. Karena dengan sabar kita akan melatih diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan, dengan lingkungan. Maka itu akan lebih menyehatkan mental kita. So, kita bisa bersyukur ketika itu. Namun sabar itu tidak mudah. Tapi kita bisa membiasakannya step by step. Hargai setiap proses perjalanan dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya keteladanan. Oke. Keteladanan itu adalah ada dua opsi ya maksudnya di sini. Keteladanan itu kita itu bisa meneladani dari orang-orang pendahulu yang sudah sukses terlebih dahulu. Kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang mereka gunakan. Kita bisa menjadikan mereka role model. Kemudian kita juga bisa memposisikan diri menjadi teladan dari lingkup terkecil, dari keluarga inti kita, di keluarga terbesar kita. Maksudnya keluarga besar. Kemudian di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja manapun, kita harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu menghargai. Menghargai itu tidak hanya kita menghargai sesama makhluk. Kita menghargai waktu, kita menghargai uang, kita menghargai sumber daya alam. Apapun yang ada di sekitar kita, kita harus bisa menghargai. Karena hakikatnya mereka juga memiliki hak untuk freedom. Tidak dieksploitasi terus-terusan. Alam kita habis karena apa? Keserakahan manusia. Nah, untuk itu kita harus saling menghargai. Selanjutnya yaitu cinta ilmu. Untuk menjadi pribadi pembelajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita belajar, yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya kita tidak paham menjadi paham, yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa, lalu kita tahu apa yang kurang dari dalam diri kita. Kemudian terpacu terus-menerus untuk belajar, untuk mencari sesuatu yang membuat rasa penasaran ini terbayarkan. Ini mungkin ada sedikit motivasi untuk teman-teman semuanya agar bersemangat dalam thalabul ilmu. Menghadapi perihnya, tidak enaknya, sengsaranya menuntut ilmu, atau menanggung pedihnya kebodohan. Ini quote dari Imam Syafi'i yang saya jadikan motivasi hidup. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ketika kita bodoh, dunia ini terasa gelap, pandangan kita kabur, kita tidak bisa mengetahui apa-apa. Bayangkan saja kalau hidup kita seperti itu, kita tidak punya pedoman untuk hidup.
betapa suramnya hidup kita, teman-teman semuanya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembentukan kepribadian Muslim melalui pendidikan karakter. Tujuan daripada pendidikan karakter yang sudah saya jelaskan pada segmen sebelumnya, dan di sini tiba saatnya kita mengkolaborasikan antara bagaimana sih membentuk kepribadian Muslim itu dan bagaimana peran pendidikan karakter di dalamnya. Oke, di sini tujuan daripada pendidikan Islam yaitu membekali manusia, peserta didik, sumber daya manusia secara keseluruhan, nilai-nilai Islami seperti berakhlak, beretika, memiliki moral yang sebagaimana mestinya, dilandaskan, bernafaskan nilai-nilai Islam sebagai acuan utama dari segi keilmuan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Implementasi pendidikan karakter dengan penanaman nilai-nilai luhur di Indonesia hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, yakni dalam pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan karakter dimulai sejak dalam kandungan. Jadi pendidikan the first itu dalam keluarga. Ketika bayi sedang berada dalam kandungan, seorang ibu bisa mengajaknya berkomunikasi melalui berbagai pendekatan. Kalau menurut nilai-nilai Islam, kita bisa dengan membaca Al-Quran. Recommended kita membaca surah Yusuf dan juga surah Maryam, dengan mengharap putra-putri kita nantinya akan bisa memiliki sifat-sifat seinspiratif Nabi Yusuf dan juga Ibu Maryam. Membentuk karakter dimulai dari dalam pikiran dan hati. Menurut Yusuf Musa, Al-Quran dalam menyerukan kebaikannya kepada seluruh manusia ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan seseorang. Ada yang diarahkan ke akalnya dan juga hatinya. Dalam pendidikan Islam pun, pertama-tama yang dituju adalah bagaimana dalam proses pembentukan akal, cara berpikir. Dari pikiran melahirkan pola pikir atau mindset. Mindset mempengaruhi intelektualitas, fisik, kesehatan, perasaan, sikap, hasil, citra diri, harga diri, percaya diri, dan kondisi jiwa. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya karakter itu kan merupakan sesuatu yang diwariskan. Karakter itu harus diciptakan, dibangun, kemudian diukir melalui proses step by step, dan semua itu tidak instan. Karakter juga bukan termasuk faktor keturunan, faktor hereditas. Juga bukan sidik jari yang tidak bisa diubah. Akan tetapi karakter itu bisa dibentuk, diusahakan, dimaksimalkan. Karakter adalah syarat mutlak untuk menjadi pribadi yang sukses. Dunia juga di akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan yang beruntung menjadi SDM yang
berkompeten, berkarakter, kemudian berakhlakul karimah. Sekian dari saya, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.